Kebenaran yang hakiki di semesta ini adalah keniscayaan itu sendiri. Jadi tidak ada. Contoh saya presentasi ini, apakah yang saya katakan ini benar? Belum tentu juga. Bisa aja ini saya mengada-ngada gitu. Belum tentu juga. Jadi makanya saya katakan apa yang saya sharing ini, kalau ada yang merasa selaras silakan diambil. Kalau merasa teman-teman tidak sepaham, mohon abaikan, karena kita dalam sharing ini seperti kata Kisaung tadi bukan untuk mau berdebat, kita tidak mencari perbedaan walaupun perbedaan itu indah, tetapi di sini kita sharing ya, karena sangat capek kita berdebat itu tidak ada habis-habisnya. Kalau ada pengetahuan silakan ditampung dulu ya, kita menjadi gelas yang kosong ya. Dari semua pengetahuan itu pasti ada satu titik yang menjadi cerah buat kita. Ya, jadi saya di sini berbagi, tidak ada guru, tidak ada murid, yang ada adalah kita saling berbagi. Mungkin hari ini saya berbagi di sini dengan sesepuh-sesepuh saya yang saya hormati di sini. Besok mungkin para senior saya yang berbagi di sini dan saya mendengarkan. Jadi mindset yang terakhir tadi adalah percaya kepada kekuatan diri sendiri. Kalau kita percaya kepada kekuatan diri sendiri, ya nothing impossible. Itu nggak ada yang mustahil, sama sekali nggak ada. Saya udah ngerasakan sendiri corona ini. Saya kemarin baru buka klinik kecantikan. 1 tahun sewa klinik, ruko saya untuk klinik itu 35 juta. Pekerjaan saya cuma hipnoterapi, terus buka aura, itu saja hipnoterapi buka aura, tapi saya bisa ngontrak di Jakarta ruko 35 juta setahun, saya baru buka klinik kecantikan yang baru dan itu butuh uang. Itu saya hanya dapatkan dalam 1 tahun ya memakai teknik abundance ini. Jadi silakan nanti teman-teman kalau mau bertanya dengan saya, audionya saya bisa kasih ya. Oke. Nah, kemudian mental block dan memori genetik. Pertanyaannya, apakah keberkahan atau magnet money ini berhubungan dengan memori genetik? Berhubungan. Contoh seperti ini. Orang-orang yang terlahir kaya atau dibesarkan dari keluarga kaya raya, biasanya sampai cucu-cucunya itu pasti kaya. Kalaupun mereka tidak kaya, mereka pasti punya koneksi. Jadi ada subsidi silang. Misal satu keluarga ini yang susah, keluarga yang lain bisa subsidi. Ya, jadi magnet money ini atau keberkahan ini ada hubungannya dengan memori genetik. Nah, bagaimana dengan kita yang dibesarkan tidak di keluarga kaya raya? Bagaimana caranya supaya kita menjadi berlimpah? Ya, saya dari kecil dibuang oleh orang tua saya. Jadi ibu saya kawin lagi, ibu saya itu Sumatera, bapak saya itu ada turunan Bali, Belanda, terus Melayu. Bapak saya nikah lagi, ibu saya nikah lagi. Jadi saya diangkat anak oleh ibu saya di Tabanan yang orang Bali ya. Saya kecil itu tidak pernah merasakan kasih sayang orang tua. Jadi saya itu nggak pernah merasakan keberlimpahan lah gitu. Usia saya 21 tahun, saya menikah, suami saya dulu kepala pengadilan Jakarta Pusat, itu meninggal 4 tahun. Dan sekarang saya single parent, anak saya baru lulus sarjana, ya S1. Pekerjaan saya cuma hipnoterapi. Tetapi ketika saya memakai teknik daripada abundance ini sendiri, ya alhamdulillah, itu saya abandon ya ya puji Tuhan ya saya untuk menghidupi diri saya gampang dan setiap bulan saya masih bisa membantu orang lain. Jadi sebenarnya abundance ini berhubungan dengan memori genetik, saya jawab iya berhubungan. Tetapi apabila kita memang tidak dilahirkan di keluarga yang kaya, tidak mempunyai genetik kaya, kita bisa kok upgrade diri kita dengan ada cara-cara dari meditasi atau programming your soul atau programming pikiran, memprogram jiwa atau memprogram pikiran secara tidak sengaja. Kemudian adalah mental block. Nah, yang dikatakan mental block ini apa? Teman-teman, kita semua sering mempunyai yang namanya mental block. Mental block ini biasanya seperti ini. Kadang-kadang kita suka merasa merendahin diri kita. Contoh gini, saya nggak mampu, saya nggak bisa. Nah, kita sering merendahkan diri kita. Jadi terkadang bukan Tuhan tidak mau kasih rezeki atau semesta tidak kasih, tapi terkadang memang kita yang merendahin diri kita.
atau terkadang kita membatasi diri kita gitu. Jadi seolah-olah berkata nggak mungkin deh bisa saya menjadi seperti orang lain gitu. Saya senang ketemu dengan orang-orang sukses. Kenapa? Setiap bertemu dengan orang sukses, saya suka bilang, suatu saat semoga saya seperti Anda gitu. Suatu saat semoga saya seperti kamu gitu. Dan di pikiran saya melakukan segala sesuatu yang berhubungan dengan apa yang saya angan-angani. Jadi mental block ini kadang-kadang kan orang tua kita dari kecil suka ngomong kayak gini, orang tua. Contoh dulu ibu saya, karena kan susah ya. Ibu saya dulu kalau punya anak 6 ya. Jadi saya anak paling kecil. Kalau itu makan ikan, ikannya dibagi-bagi. Saya suka bilang, makan ikannya separuh-paruh saja. Kenapa? Nanti kalau makan ikan banyak, kamu nanti cacingan gitu. Padahal sebenarnya bukan karena cacingan, tapi karena ibu saya zaman dulu itu nggak mampu beli ikan yang banyak untuk anak-anaknya 6. Jadi kecil-kecil kita sudah dikasih satu pandangan keterbatasan bahwasanya kalau makan ikan banyak-banyak nanti jadi cacingan. Sebenarnya itu menjadi momok, menjadi mental block. Secara tidak sadar orang tua kita telah memberikan satu sugesti negatif kepada kita. Tetapi apakah orang tua kita salah? Tidak. Mereka juga mendapat copy paste dari orang tuanya. Mereka mendidik orang tuanya, mendidik beliau seperti itu. Jadi ibu saya juga mendidik saya dengan keterbatasan. Jadi ibu saya kalau dulu saya mau sekolah, uang sekolah nggak dikasih 3 bulan atau gimana. Saya suka nangis, saya bilang mau minta uang sekolah. Ibu saya bilang, emang gampang cari uang? Emang uang itu turun dari langit gitu. Jadi ada kata-kata kasar dalam perkataan itu. Jadi selalu mengatakan cari uang susah, cari uang susah. Itulah momok-momok yang selalu diberikan oleh orang tua kita kepada kita, copy paste. Jadi makanya sekarang ke anak saya, kalau anak saya minta sesuatu, mami saya minta ini, saya bilang doakan mami ya biar dapat rezeki banyak, nanti mami beliin untuk kamu yang terbaik, yang the best seperti itu. Kenapa? Saya nggak mau memberikan batasan kepada anak saya seperti yang orang tua saya ajarkan kepada saya. Jadi itu termasuk bagian dari mental block. Jadi orang tua kita dahulu sudah memberikan batasan, cari uang susah gitu. Jadi sekarang coba kita restart ya seperti handphone pikiran kita bahwasanya mulai sekarang kita ganti kata-kata itu, kita mengatakan cari uang itu cerdas. Jadi mari mencari uang dengan kerja keras, itu kita ganti menjadi mari cari uang dengan kerja cerdas. Mengapa harus cerdas ya? Sekarang kan suka bilang emon guys gitu ya. Misalnya kita harus cari uang dengan kerja cerdas. Kenapa? Contoh, kita bisa berkumpul di sini, ini kan pengetahuan. Ini teknologi, ya. Apa kita pernah berpikir di 2021 anggota FKPPAI akan bisa meeting Zoom pakai seperti ini? Enggak kan? Nah, mau nggak mau kita menerima pengetahuan. Sama dalam hal kita menerapi orang. Mulai sekarang kita sudah harus merubah cara kita. Kalau mungkin cara kita dulu orang yang datang ke kita. Ya, kalau iya kita dikenal orang, kalau enggak gimana cari uangnya. Jadi sekarang kita sudah harus memakai IT, ya, kita harus bikin personal branding. Arti daripada personal branding adalah seperti ini. Kalau kita orang cari Kisaung, orang pasti tahu tembang liring. Nah, itu namanya personal branding. Orang mau cari tembang liring pasti kepada Kisaung. Karena dia memang sudah punya personal brandingnya tembang liring. Kalau orang di FK mau cari tarot, pasti ke Bunda Dani. Kenapa? Ada Oma Tarot, Bunda Dani. Kalau orang mau cari ruatan, pasti ke Eyang Rati. Karena branding Eyang Rati ruatan gitu. Terus kalau customer mau cari mengenai apa itu ya, contohnya rukiah. Kalau rukiah sudah pasti ke Romo Ajis. Nah inilah orang-orang yang punya branding ya. Terus kalau misalnya mau cari debus, magician, pasti nyarinya Kak Hang. Kenapa? Kak Hang ketua FKPPAI Palembang. Dia dikenal dengan debus dan magician. Kenapa? Karena dia main di Asian Games. Jadi untuk kita memasuki ranah era milenial 2021 memang sudah harus merubah pola, merubah mindset, membuka blok mental ya. Ya sudah merubah pandangan, itu harus. Kenapa? Karena corona ini masih lama, masih 2 tahun lagi. Bayangkan kalau setahun ke depan dunia persilatan kita, dapur kita masih ngebul apa enggak gitu. Kalau dari sekarang kita enggak memprogram
pikiran, mindset, money ini supaya datang mendekat kepada kita. Mungkin sekarang masih ada bertahan, tapi setahun ke depan ya ekonomi sudah makin seperti apa. Pertumbuhan ekonomi akan mulai start kembali, itu juga baru bertumbuh, masih bibit 2023. Berarti kita masih punya waktu 2 tahun, masih punya waktu 1 tahun lah untuk memprogram mindset, memprogram pikiran kita ya. Supaya jangan sampai nanti dapur kita tidak ngebul ya. Jadi kita buka mental block, mulai berpikiran luas, mulai berwawasan luas, mulai menerima pengetahuan. Jangan egois kepada diri bahwasanya akulah kebenaran, aku paling benar gitu, enggak ada ya. Karena di semesta ini nggak ada kebenaran yang absolut. Kebenaran yang absolut itu adalah keniscayaan itu sendiri. Saya berbicara ini belum tentu benar juga, ya. Karena kita semua di semesta ini mengada-ngada melakukan peran kita masing-masing. Baik peran itu baik ataupun peran itu buruk ya. Nah, selanjutnya. Pertanyaan yang sering kita dapat adalah mau pilih spiritual atau mau pilih uang. Ya, itu sangat sering. Ya. Ada kadang berkata seorang spiritual nggak boleh jual ilmu, ada juga gitu. Karena leluhur saya mengatakan tidak boleh jual ilmu gitu. Tetapi ada juga yang munafik, pura-pura bilang tidak jual ilmu, tapi kalau misalnya dikasih amplopnya kecil, mukanya merengut, ada juga yang seperti itu. Ya, tapi apakah itu salah? Tidak ada yang salah. Kalau dalam hal berspiritual itu sebenarnya sudah tidak ada salah dan benar, kita sudah melampaui. Kalaupun seseorang itu sedang salah, dia sedang menjalankan perannya dan dia sedang berevolusi. Jadi masing-masing free will itu adalah kebebasan berkehendak tetapi free will yang tidak menyalahi semesta. Nah, kalau bertanya mau spiritual atau katakanlah mau pilih spiritual atau mau pilih uang dulu gitu. Nah, kita coba dulu ya mengenai arti daripada spiritual. Kadang-kadang kita sendiri, kita orang spiritual tidak tahu arti daripada spiritual itu sendiri. Banyak orang berpikir bahwasanya spiritual ini adalah orang yang religius. Spiritual adalah orang yang harus tapa-tapa, orang yang harus chanting tiap hari, orang yang harus jikiran tiap hari, orang yang harus berbuat baik tiap hari. Itulah dogma spiritual untuk masyarakat kita, ya. Padahal sebenarnya pengertian spiritual itu maknanya sangat luas, sangat universal ya. Kita bertemu di sini dalam ranah silaturahmi ini spiritual. Spiritual. Jadi spiritual itu sebenarnya bahasa Inggris ya yang diimpor dari luar ya ke sini. Sebenarnya tidak bisa dipisah-pisah pengertiannya. Jadi ada kadang orang dipisah menjadi spirit atau tual, tapi nggak masalah ya. Coba kalau kita pisah ya spiritual, spirit tambah tual. Berarti ritual. Ritual adalah pekerjaan yang kita lakukan berulang-ulang. Itu namanya ritual. Spirit, soul. Berarti sesuatu pekerjaan yang dilakukan oleh spirit kita, soul kita berulang-ulang itu adalah spiritual. Itu kalau kita membagi dua kata itu. Nah, kalau kita bertanya lagi kepada orang lain, kalau kita ketemu 1000 guru ya, kita bertanya kepada 1000 guru-guru suci ini, bahkan kita mau sampai ke Tibet pun kita bertanya, guru, apakah arti spiritual? Maka 1000 guru ini akan memberikan jawaban yang berbeda. Pasti tidak sama. Nah, berarti kita bingung dong. Kalau kita menemukan 1000 guru sampai ke Tibet atau ke Himalaya pun, pengertian daripada spiritual ini berbeda. Berarti saya harus mengerti pemahaman spiritual yang mana gitu. Jadi sama kalau kita berkata soal bertanya apa sih arti cinta? Coba kalau kita bertanya arti kata cinta, cinta itu bisa kasih sayang, loving. Cinta itu bisa rasa saling memiliki. Kadang kita punya istri, tapi kadang kita bisa loh mencintai orang lain walau kita punya istri. Kenapa? Yang mungkin ada unconditional love, cinta yang tidak memiliki, atau rasa kasih. Apa pengertian cinta? Nafsu, bisa juga nafsu. Nah sama pengertian cinta dan pengertian spiritual itu sebenarnya sangat luas ya. Jadi terkadang membuat kita berdebat, membuat kita adu argumen karena pikiran kita cukup.
ya. Jadi kita membuat pengertian spiritual itu mengerucut menjadi kecil, ya, menjadi kecil. Jadi kebanyakan orang Indonesia, ya, kata-kata spiritual ini selalu diartikan dari sisi agama, ya. Ibadahnya yang kuat, ibadahnya yang rajin, ya, sholatnya yang kuat. Nah, itu selalu dikatakan orang berspiritual. Padahal sebenarnya spiritual itu sangat-sangat luas, ya. Kalau saya pribadi, saya bisa membuat satu definisi, ya. Ada mungkin 7 definisi. Teman-teman boleh pilih mau arti yang mana spiritual ini. Spiritual itu berarti Anda mempunyai kemampuan spiritual, of course, itu udah pasti, ya. Kita ini siapa? Kita adalah makhluk spiritual yang sedang belajar di muka bumi ini. Pertanyaannya, apakah roh kita yang belajar kepada tubuh? Atau tubuh kita yang belajar kepada roh? Itu juga terkadang orang tidak paham. Ketika kita lahir ini sebenarnya apa sih roh ini yang belajar? Di tubuh kita ini kan rohnya masuk nih ke tubuh kita, kita besar. Apa roh kita ini yang belajar menjadi manusia? Bagaimana sih menjadi manusia itu? Ataukah terbalik, yang belajar adalah tubuh kita kepada roh? Nah, yang benar yang mana? Terkadang itu saja kita masih kurang paham, ya. Nah, kalau saya pribadi ditanya, sebenarnya yang mana? Kalau saya pribadi mengatakan bahwasanya roh tidak belajar kepada tubuh. Ya. Atau bisa dibalik juga, apa roh yang belajar kepada tubuh? Nah, itu PR, ya. Nanti itu PR kita bahas di akhir acara. Sebenarnya apakah si roh ini yang belajar kepada tubuh kita atau tubuh kita yang belajar kepada roh? Nah, itu nanti kita bahas di sesi acara. Itu PR, itu masuknya sudah ke ranah reinkarnasi dan inner soul. Nah, pertanyaan tadi, spiritual artinya mendalami agama dan religius, ya, itu bisa juga. Spiritual adalah kesucian, itu bisa juga. Spiritual adalah mencintai diri sendiri, love yourself, ya, itu bisa juga. Spiritual adalah cinta itu sendiri, kasih sayang itu sendiri, itu bisa juga. Spiritual itu adalah kebahagiaan, ya, atau wisdom, kebijaksanaan, bisa juga. Atau spiritual adalah abundance itu sendiri. Jadi kalau bertanya spiritual dulu atau abundance dulu, ya. Kalau saya menjawab, ya, bisa kedua-duanya. Karena ketika kita telah melakukan, ya, teknik abundance, yaitu sedang belajar membuat hati yang baik, sedang belajar membuat jiwa yang baik, sedang belajar berpikiran yang baik, otomatis spiritual itu sedang belajar juga, dia sedang bekerja. Jadi itu otomatis, ya. Jadi jangan kita alergi kepada uang, karena uang itu adalah energi. Uang adalah alat pertukaran. Uang adalah pertukaran energi. Dan uang adalah energi bagian dari spiritual itu sendiri. Kalau ada pertanyaan, saya pernah ada yang datang ke saya mengatakan, kenapa per session hipnoterapi itu bisa sampai 3,5 juta? Mahal sekali. Dia mengatakan, Anda ini menjual ilmu kenapa mahal? Saya jawab, karena ilmu yang saya pahami ini membutuhkan durasi dan jam terbang. Jadi ilmunya nggak datang dari langit, tiba-tiba saya jadi sakti, enggak juga. Sama, kalau kita punya leluhur, tiba-tiba leluhur memberikan satu metode keilmuan kepada kita. Apa itu langsung bisa jadi manjur? Belum tentu. Itu kan butuh durasi. Butuh durasi, berulang-ulang dikerjakan, pengalaman. Jadi sebenarnya yang dijual bukan ilmu leluhurnya, tetapi pengalamannya. Bagaimana kita merepetisi pengulangan pengalaman, ya, trial error, ya, maksudnya kan nggak semua klien yang kita terapi itu bisa sembuh. Jadi pengalaman inilah yang kita jual, bukan dari ilmu leluhurnya. Tetapi pada masa krisis globalisasi dunia sekarang ini, bagaimana cara kita mengemas diri kita supaya kita bisa abundant, supaya kita nggak kalah dengan orang lain, ya. Jadi jangan alergi dengan uang. Yang perlu kita lakukan adalah memperbaiki pola cara pikir kita, memperbaiki pola cara hidup kita, dan juga jangan sekali-sekali menipu-nipu klien. Karena kenapa?
Kalau hari ini kita nipu orang ya, tidak ketahuan, besok akan dibalas oleh semesta. Ya, semua ada timbangannya. Kalau kita berbuat jahat, tidak ada yang tahu. Semesta itu ngerekap, punya memori komputer apa yang kita lakukan. Jadi kalau kita sekarang susah cari uang adalah introspeksi diri. Banyak-banyak introspeksi diri, apa yang salah pada diri kita. Dan itu saya sedang melakukan 2 tahun ini. 2 tahun ini saya jarang bergaul, saya banyak-banyak introspeksi diri, kesalahan saya. Ternyata saya masih nggak ada apa-apanya gitu. Saya 2 tahun ini banyak-banyak nangis, banyak kesalahan dalam hidup gitu. Tapi tidak ada kata terlambat. Syarat utama agar magnet money ini bisa datang kepada kita adalah memperbaiki etika dalam diri kita juga. Bukan hanya dalam etika kita berteman atau berbicara di panggung terhormat etika ini aja, tetapi etika kepada jiwa kita. Jiwa itu butuh penghargaan, jiwa itu butuh disayang, ya. Jiwa itu butuh dihormati. Jangan sama orang kita hormat. Berterima kasih kepada napas aja kita nggak pernah. Ya, banyak orang mengaku berspiritual, ya sama seperti saya. Di sini saya nggak menghakimi karena saya juga orang yang nggak berterima kasih juga kepada diri baru belajar sekarang ya gitu. Kita sering tiap hari sholat, kita sholat ya, sholat memuja Tuhan di luar diri kita. Apa pernah kita setiap hari mengucapkan terima kasih pada udara ini? Kalau udara ini tidak ada, ya semesta ini hancur. Seluruh makhluk di muka bumi ini akan musnah. Jangankan manusia, ya bakteri juga bakteri yang tidak terlihat akan mati, ya, ya. Sel, atom semua akan mati kalau udara ini. Tapi pernah nggak dalam hidup kita mengucapkan terima kasih kepada udara? Berarti kita makhluk yang sangat egois. Kerja kita hanya minta gitu. Kita menyalahkan Tuhan, capek banget. Tuhan nggak pernah ikut andil dalam nasib kita, capek banget gitu. Tuhan sudah menciptakan semesta ini. Kita dikasih pikiran, dikasih tangan, dikasih mata, ya, dikasih akal, budi pekerti, ada tumbuhan, ada tanah, ada api, semuanya sudah disediakan. Terus kita tiap hari berdoa, ya Allah, berikan saya rezeki, ya Allah, gitu. Berarti kita makhluk egois. Tuhan nggak pernah ikut campur dengan nasib kita, dengan destiny kita, tetapi Tuhan hanya mensahkan. Ya kalau kita malas, ya sudah, rezeki kamu segitu. Ya, gimana Tuhan mau kasih rezeki? Uang kita sama udara aja nggak pernah terima kasih. Ya, sama mata kita ini loh tiap hari 24 jam mata ini ada. Tangan, pernah nggak kita ngucapin terima kasih sama tangan? Tiap hari udah capek loh, dipakai nyuci baju, dipakai setrika, dipakai semua, nggak pernah kan? Pernah nggak kita ngucapin terima kasih kepada kaki kita? Kaki ini yang membawa tubuh kita, tapi kita nggak pernah ngucapin terima kasih. Saya ketika mengucapkan terima kasih kepada tuh my body dari mulai mata sampai kaki itu saya nangis tersunguk-sunguk gitu. Karena kepada orang kita boleh sombong gitu, tapi di hadapan diri kita itu nggak ada, kesombongan itu runtuh karena kita nggak ada apa-apanya gitu, nggak ada gitu. Jadi kalau mau dapat rezeki ya, mari sama-sama kita memperbaiki dulu etika kepada diri. Inilah yang dikatakan etika diri. Etika diri itu bagian dari forgiveness dan just say thank you. Artinya adalah memahami tubuh kita dulu, berteman dulu dengan tubuh. Ya, kita terlalu sibuk mencari Tuhan di luar diri kita ya, nggak ada salahnya karena kita butuh tuntunan. Tetapi kita yang terdekat dari kita, Tuhan dalam diri kita, udara ini yang masuk ini nggak pernah bilang terima kasih, ya kan? Ya, jadi ya harus mempelajari. Kalau mau berspiritual itu harus banyak-banyak mempelajari, apalagi kalau sampai rezeki kita seret, itu banyak-banyak introspeksi diri. Belum ada kata yang terlambat. Di sini saya tidak menghakimi karena saya juga bagian dari proses ini ya. Saya juga sedang banyak-banyak belajar ya, dan saya sering nangis kalau menyadari saya banyak kesalahan pada hidup, tapi ya tidak ada kata terlambat ya. Jadi di sini saya hanya sekedar sharing ya tentang bagaimana saya bukan manusia yang baik ternyata. Oke, selanjutnya. Apakah hubungan abundance dengan frekuensi dan vibrasi? Nah, teman-teman, setiap hari mungkin kita sudah banyak mendengar kata-kata
Frekuensi, tiap hari sering dengar kata-kata vibrasi ya. Contohnya, saya tidak seprivasi dengan orang itu, saya tidak sefrekuensi dengan orang itu. Tapi terkadang kita nggak bisa membedakan, nggak tahu yang mana frekuensi, yang mana vibrasi. Jadi kadang-kadang itu saja tidak tahu. Jadi kita bahas dulu ya, apa arti frekuensi, apa arti vibrasi. Frekuensi adalah gelombang getaran ya. Jadi seluruh kegiatan kita di tata surya ini, di planet semesta ini berhubungan dengan frekuensi dan vibrasi. Contoh, kita hari ini bisa sharing-sharing di sini. Ada hubungannya dengan frekuensi? Ada. Ketika kita membeli internet 80.000 paket, pernahkah teman-teman melihat wujud nyatanya dari internet? Tidak pernah kan? Hanya beli paket saja. Tapi wujudnya kan tidak pernah ngelihat kan? Nah, berarti kita membeli sesuatu barang yang goib dong, yang nggak pernah dong kita lihat barangnya. Tetapi kita beli. Ya, itu sebenarnya tidak goib, itu adalah teknologi. Ya, teknologi. Jadi sekarang perbedaan frekuensi dan vibrasi apa? Frekuensi adalah gelombang. Ya, penghantar gelombang. Misal, saya pengen kirim makanan ke Bunda Dani, ya kan? Nah, kalau mau kirim makanan ke Bunda Dani pakai apa? Pakai Gojek. Nah, Gojek ini, si penghantar ini, inilah frekuensi, penghantar gelombang. Nah, apakah vibrasi itu? Vibrasi adalah isi dari gelombang itu sendiri. Ya, jadi makanan yang saya hantar kepada Bunda Dani itulah vibrasi, isi daripada frekuensi. Yang artinya frekuensi adalah si internet, vibrasinya adalah WA. Ketika kita ngirim WA kepada seseorang nada marah-marah, itu berarti vibrasi orang ini nggak enak nih, karena WA-nya marah-marah. Jadi isi daripada frekuensi. Seluruh kehidupan kita, tata surya di semesta ini berhubungan dengan frekuensi dan vibrasi. Orang-orang yang bisa mengolah frekuensi dan vibrasi memahami alam bawah sadarnya adalah orang-orang yang sangat beruntung. Karena dia mengerti tata cara hidup di semesta ini dengan era milenial sekarang. Ya, sebenarnya intinya di sini. Ya, intinya sebenarnya kuncinya di frekuensi dan vibrasi. Bagaimana kita mengolah frekuensi ini menjadi magnet money, bagaimana kita mengolah vibrasi ini menjadi magnet money, maka ini akan menjadi booster keberlimpahan untuk kita. Ya, nanti ada yang mau bertanya, silakan. Saya punya audio suara saya mengenai magnet money, bagaimana cara memprogram pikiran 30 hari agar Anda bisa abundance. Kalau dalam 30 hari tidak mendapatkan keberlimpahan atau keajaiban, ya teman-teman boleh ludahi muka saya. Tetapi dengan syarat, lakukan audionya dengan benar dan tepat, tidak main-main ya. Nah, frekuensi dan vibrasi. Kenapa doa kita tidak dijabah oleh Allah? Banyak pertanyaan. Banyak orang bertanya kepada saya ketika session saya presentasi ya, kenapa doa kita tidak dijabah oleh Allah secepatnya? Itu kan pertanyaan simpel, tapi jawabnya kadang susah. Kalau mungkin jawabannya saya mualaf ya, saya dibesarkan di keluarga Hindu, saya mualaf, saya Muslim ya, tetapi sekarang saya lebih ke kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Kalau ditanya kenapa doa kita tidak segera terkabul, saya menjawab dari pengetahuan. Mungkin nanti teman-teman di sini atau Romo Ajis atau Kisaung, Bunda Dani boleh menyampaikan secara dari religi ya. Kenapa doa kita tidak segera dijabah, dikabulkan? Karena ketika kita berdoa tidak pada frekuensi, kalau Muslim mengatakan frekuensi kun. Nah, kalau dalam pengetahuan mengatakan ketika zona meditatif atau 3,5 layer gelombang kita turun. Bagi seorang meditator, pasti dia tahu dia sudah di frekuensi kun atau bukan. Karena pada agama Islam, Muslim dikatakan berdoalah seperempat malam atau kira-kira mungkin jam 2 atau jam 3. Karena pada saat itu secara astrologi ya, semesta ini sedang dalam zona frekuensi 0, zero. Ya, zero. Jadi secara edukasinya gitu. Memang kalau kita berdoa dari jam 1 atau jam 2 ke jam 4, inilah saat yang tepat untuk berdoa kalau untuk tahu frekuensi zero. Tetapi bagi seorang meditator, dia nggak perlu menunggu jam 1, jam 2 malam, jam 3. Every day, setiap saat dia bisa masuk
ke frekuensi kun ini ya. Mungkin kalau di Muslim nanti ada yang jelaskan frekuensi kun, saya kurang paham ya. Ya, tetapi namanya zona meditatif ya. Itu nggak mesti kita nunggu jam 1, jam 2, jam 3 malam ya, setiap saat bisa. Pada saat kita masuk frekuensi zona meditatif ini, disinilah kita bisa memprogram secara sengaja. Yang dimaksud dengan memprogram secara sengaja seperti ini. Pernah nggak teman-teman tiba-tiba menghayal? Menghayal itu kan melakukan satu pekerjaan yang tidak disengaja. Tiba-tiba menghayal begini nih. Aduh, saya pengen deh punya motor yang bagus kayak gitu suatu hari. Itu menghayal loh. Saya pengen deh punya rumah seperti itu suatu hari. Tapi beberapa tahun kemudian kejadian itu terjadi. Berarti kan itu hayalan yang tidak diprogram, ya kan? Tidak diprogram secara sengaja, tapi terjadi. Kenapa kita nggak balik? Kita sengaja memprogram hayalan itu. Jadi hayalannya sengaja kita program. Menghayal, tapi kita program. Tetapi melakukannya harus pada saat yang tepat, ya syaratnya kata-katanya yang tepat, ya karena semesta itu merespon kata-kata jelek, kata-kata tidak bagus, merespon, ya dengan memakai teknik unconscious mind, yaitu memprogram alam bawah sadar kita, ya nanti kita akan bahas lagi mengenai dapur daripada otak kita, dapur ya. Oke, next-nya. Oke, inilah gelombang otak. Mungkin teman-teman di sini merasa, ngapain sih kita belajar abundance kok masuknya ke gelombang otak? Perlu, sangat perlu. Kalau kita tahu mengenai pengertian atau education mengenai gelombang otak, jadi kita tahu sebenarnya kita hari-hari ini ngapain sih gitu. Nah, gelombang otak kita, dapur kita ada 2, ya dapur otak kita. Satu pikiran sadar, satu pikiran alam bawah sadar. Pikiran sadar kita menyimpan memori dari kita lahir 3 tahun sampai sekarang. Nah, itu pikiran sadar kita. Kalau orang hipnoterapi kayak Kisaung pasti tahu, itu bahasa kerennya conscious mind, yaitu pikiran sadar. Dia merekap, menyimpan dari kita umur 3 tahun itu sampai sekarang itu ada pikiran sadar. Pikiran bawah sadar kita itu menyimpan memori itu dari mulai reinkarnasi kita pernah mengalami masa-masa sakit, luka batin, atau bahkan dalam kandungan. Ketika dalam kandungan itu banyak anak yang mengalami luka batin. Itu bisa ada di alam bawah sadar. Nah, itu kerja Kisaung bagian hipnoterapi itu bisa ngubek-ngubek mengenai memori ya. Bahkan di alam bawah sadar kita mempunyai versi terbaik. Versi terbaik seperti ini. Kalau kita pengen menjadi seorang spiritual handal, ya, kita bisa meminta, misalnya Kisaung hipnoterapi, Kisaung saya pengen meminta versi terbaik saya, memori di alam bawah sadar saya. Nah, Kisaung akan menerapi, menurunkan pikirannya dulu. Pertama, ketika kita bicara ini ada di sini, gelombang gamma. Nah, kita bicara ini sekarang di gelombang gamma, awareness. Nah, nanti Kisaung akan menurunkan gelombangnya ke bawah, ke beta, alertness. Ya, dalam gelombang beta ini kita sudah agak setengah rileks. Turun lagi ya ke alfa, ya. Maksud ini sudah agak rileks. Nah, bisa ngelihat nih ya gelombangnya ini. Kan kalau gelombang atas tadi nih agak begini ya, rumit. Ini pikiran kita stres nih. Ini banyak pikiran nih di gamma nih. Kayak saya bicara sekarang, saya banyak stres nih. Soalnya saya belum makan, jadi saya banyak stres ya. Nah, turun ke beta, turun ke alfa. Jadi sebenarnya ketika kita bermeditasi, ini adalah gelombangnya. Frekuensi kun itu ada di mana? Kalau secara muslim kan ada frekuensi kun. Saya juga kurang hafal. Nanti mungkin kalau ada teman boleh ajarin saya frekuensi kun. Tapi secara pengetahuan, frekuensi kun itu ada di antara alfa dan theta, 3,5 layer di sini. Kalau misalnya seorang hipnoterapi melakukan hipnosis, biasanya antara beta dan alfa, ini dua ini. Tapi kalau untuk mengetahui reinkarnasi, hipnoterapi past life regression harus di sini, theta dan delta, 3,5 layer di sini. Nah, kapan kita untuk melakukan programming kepada pikiran ya, agar kita bisa menjadi magnet money, yaitu di sini, antara alfa dan theta.
Kalau kita sudah bisa menurunkan gelombang pikiran antara alfa dan theta, setelah itu kita memasukkan programming mindset ya. Misalnya saya berkelimpahan, maka kelimpahan itu dirasakan benar-benar berkelimpahan ya. Dengan hati yang baik, pikiran saya baik, hati saya baik, ya kan? Jadi kita meminta kepada sang sejatinya diri, terserah mau siapa saja sejatinya diri, terserah lokal wisdom masing-masing. Ya, kita meminta kepadanya ketika di frekuensi ini. Nah, untuk teman-teman yang perlu PDF-nya, nggak perlu dicatat, yang butuh PDF-nya nanti saya kasih, yang butuh PDF presentasi saya ini, saya kasih, jadi nanti bisa difotokopi, dibuka-buka di rumah ya, kalau mau ya. Inilah sekilas mengenai gelombang otak. Jadi bagi teman-teman yang para meditator, bermeditasi ini wajib tahu. Karena pengetahuan sekarang mengatakan kita terlalu sering meditasi tapi tidak tahu gelombang otak mana yang kita pakai atau sugesti mana yang mau kita masukkan, maka kita akan miskin. Kenapa? Karena pikirannya diam di sini di theta ini. Kalau kita bermeditasi terus dalam gelombang ini tapi tidak ada programming, maka ini akan membuat kita yang dikatakan orang sekarang miskin. Kenapa? Pikirannya diam, nggak bekerja. Magnet maninya nggak bisa datang. Nah, kalau para biksu, mereka memang selalu di gelombang ini. Kenapa? Mereka nggak butuh uang, mereka nggak butuh duniawi. Ya, semua kebutuhannya sudah dicukupi oleh umat-umatnya. Ya, jadi kita kan makhluk yang masih butuh duniawi. Untuk apa? Mencukupi kebutuhan kita. Jadi ya, tidak ada salahnya kita berbagi pengetahuan ya. Kita terima dulu pengetahuan ini. Siapa tahu penting, siapa tahu perlu. Nah, apakah ini satu kebenaran? Belum tentu. Bisa aja saya mengada-ngada gitu. Jadi segala sesuatu, makanya saya bilang segala sesuatu di semesta ini ya tidak ada yang absolut, tidak ada yang kebenaran sejati, tetapi adanya pengetahuan. Pengetahuan di sini dimaksudkan adalah di sini bisa benar dan di tempat lain bisa salah. Di sini bisa salah, di tempat lain bisa benar. Yang ada adalah mana yang Anda rasa tepat silakan diambil, yang enggak tepat diabaikan. Tetapi kalau satu pengetahuan jangan ditolak dulu ya please ya. Jadikan perbendaharaan di pikiran karena nantinya butuh untuk siapa? Bisa jadi untuk anak didik kita, untuk anak-anak kita nanti-nantinya ya. Ini pengetahuan untuk gelombang otak yang butuh file PDF-nya bisa WA ke saya, nanti saya akan kasih. Oke, selanjutnya. Apakah hubungan meditasi dengan magnet money atau keberlimpahan? Nah, tentu saja ada. Kenapa? Untuk mencapai satu keberlimpahan kan dibutuhkan satu kebaikan hati. Syaratnya adalah stay feel good. Stay feel good itu adalah pikiran yang positif, jiwa yang belajar menjadi orang baik ya, hati yang sedang belajar menjadi orang baik ya. Kita nggak mungkin terus bilang aku sudah baik, nggak juga. Tuhan menciptakan dua sisi ya, yin dan yang. Jahat dan baik itu selalu ada. Kenapa? Karena terkadang kejahatan ini dibutuhkan oleh tubuh ya. Nggak mungkin dalam diri kita itu semuanya baik, enggak. Semua yang diciptakan oleh Sang Maha Pencipta di tubuh kita adalah as is well. Artinya semua sudah pada takarannya dan pada tempatnya. Bahkan kejahatan dalam diri kita itu biasanya perlu. Ego juga perlu dalam diri kita, tetapi adalah ego yang membangun ya. Sirik juga kadang perlu, tapi sirik yang tidak menyakitin orangnya. Misalnya, aduh saya pengen seperti orang itu. Ya mari kita perbaiki diri kita. Jangan kita ngejelek orang itu, jangan menjatuhkan orang itu. Justru orang itu adalah PR. Sekarang saya kalau ngeliat orang sukses, saya siriknya begini, saya harus bisa seperti orang itu. Maka saya PR. Cari apa yang dilakukan orang itu sehingga dia menjadi sukses. Nah, jadi PR. Jadi jangan dijadikan saingan, tetapi itu dijadikan PR. Kenapa dia bisa, saya tidak bisa gitu. Kenapa mereka gampang mencari uang, kenapa saya tidak gampang? Oke, kita kembali ke topik. Apakah hubungan meditasi dengan keberlimpahan atau magnet money? Ada. Untuk mencapai satu keberlimpahan ya, kita butuh kebaikan hati, good heart, good loving, dan good mind ya. Pikiran baik, hati baik, jiwa baik. Nah, untuk melakukan terapi belajar menjadi hati yang baik, pikiran baik, jiwa yang baik, kita membutuhkan wahana.
Wahananya apa? Kita butuh kendaraan. Kendaraannya apa? Memakai meditasi. Ya, karena dengan cara meditasi ini kita bisa menurunkan gelombang otak kita untuk sampai pada meditatif, frekuensi meditatif atau zona yang tadi saya bilang frekuensi kun. Ya, kenapa harus memakai meditasi untuk mencapai keberlimpahan ya? Karena kita membutuhkan sarana ini. Meditasi ini kita bisa pakai buat berbicara dengan diri kita. Kita butuh wahana. Wahananya kendaraan. Wahana itu kendaraan. Kendaraannya adalah meditasi. Menuju siapa? Terserah. Sejatinya diri bisa. Orang keren mengatakan higher self atau Tuhan dalam diri. Bisa. Orang mengatakan wisdom, kebijaksanaan tertinggi dalam diri bisa. Orang mengatakan bertemu sedulur papat bisa. Terserah. Ya, semuanya fleksibel, terserah teman-teman semuanya ya. Tetapi dengan meditasi ini adalah wahana kendaraan mencapai ya sejatinya diri, ketuhanan di dalam diri. Terserah Tuhan Anda siapa, agama Anda apa, sesuai dengan lokal wisdom kita masing-masing. Kalau kita sudah bisa berbicara kepada yang ada di dalam diri kita, tidak ada yang tidak mungkin. Karena selama ini kita nggak pernah mencintai diri kita. Kita sibuk mencintai istri, selingkuhan, duniawi. Kita lebih cinta kepada handphone. Wake up morning, bangun pagi pasti yang dipegang handphonenya dulu. Itu saya dulu banget tuh. Saya dulu kalau bangun tuh, lihat handphone nih, pacar ada yang WA apa enggak. Tapi sudah 2 tahun saya sudah merubah kebiasaan kalau bangun pagi, saya minum air putih, saya pegang dada saya ucapkan, terima kasih Tuhan, saya berkelimpahan hari ini. Berkelimpahannya bukan dengan harta apa, saya sehat. Hari ini rezeki banyak, saya lihat anak saya itu adalah keberlimpahan. Ya, ya bahkan matahari yang bersinar pagi itu keberlimpahan, kita aja yang nggak sadari gitu. Ya, karena hati kita nggak indah, jadi yang dilihat semuanya cepet aja, yang dilihat semuanya aduh pusing deh. Kenapa? Ya karena dari diri kita ini nggak ada keindahan gitu. Jadi meditasi ini adalah wahana kendaraan kita menuju segala sesuatu yang ada di dalam diri, katakan Tuhan ini, agar kita bisa memprogram magnet money itu tadi. Ada orang mengatakan meditasi mengosongkan pikiran. Pikiran tidak bisa dikosongkan, Anda bisa gila ya, nggak bisa. Yang ada adalah Anda melampaui pikiran atau melampaui mind. Ya, pikiran tidak bisa dikosongkan. Ya, jadi yang kita lakukan adalah melatih pikiran. Jadi pikiran kita ini kita latih supaya tidak liar, memakai meditasi. Ya, menslowdownkan pikiran, mendiamkan pikiran. Nah, kalau misalnya orang bilang kosongkan pikiran, ya nggak bisa dong. Nanti kalau sesambetan gimana gitu. Tapi ada juga orang mengatakan fokus kepada satu titik, bisa juga. Tetapi tidak semua orang bisa fokus. Akhirnya dengan fokus malah liar. Yang ada adalah belajar mendiamkan pikiran. Pikiran diajak bicara bahwasanya kamu harus belajar diam. Kita mengamati. Jadi ketika pikiran itu liar, kita amati. Apa sih maunya gitu. Ketika kita emosi, kita bertanya kepada si emosi. Emosi kenapa? Kenapa saya emosi? Gitu. Kenapa saya emosi setiap saya disakiti orang? Jadi berarti kita selalu fokus dengan akar permasalahan. Kita tidak pernah fokus kepada solusi. Maksudnya, kenapa sih sering disakitin orang? Seperti itu ya. Jadi kita belajar memprogram pikiran ya. Orang-orang kayak Ki Saung, hipnoterapi pasti mengerti bagaimana memprogram pikiran ini. Nah, inilah yang energi yang sangat dahsyat untuk magnet money kalau kita memprogram pikiran kita alam bawah sadar ini dengan sebuah sugesti-sugesti perintah. Alam bawah sadar kita merespon semua perintah yang negatif dan positif. Kalau alam bawah sadar kita kasih perintah, kamu mencuri, dia akan mencuri. Kamu membunuh, dia akan membunuh. Jadi berhati-hati memprogram alam bawah sadar. Katakanlah kata-kata yang tepat. Misal seperti ini, saya sudah cukup ya Tuhan dengan segininya. Maka Anda akan cukup karena sudah kasih batasan. Ya,
Jadi memberikan sugesti kepada alam bawah sadar ini, berhati-hati, sebaiknya Anda bertanya kepada orang yang bisa memprogramnya seperti itu. Jadi meditasi ini adalah sarana, wahana yang sangat dahsyat agar kita bisa mencapai keberlimpahan. Tinggal bagaimana tekniknya. Tadi kan sudah tahu ya, dapur daripada otak kita ada dua, pikiran sadar, conscious mind, dan alam bawah sadar. Daripada magnet money ini adalah dalam unconscious mind, pikiran di dapur alam bawah sadar kita, memakai gelombang kun, frekuensi kun, frekuensinya 3,5 layer atau antara theta dan delta. Nanti saya jelaskan lagi kalau ada yang mau bertanya lagi ya. Oke, programming mindset itu yang tadi sudah saya katakan, yaitu tadi waktu yang tepat ketika semesta sedang dalam frekuensi zona zero atau gelombang otak kita pada frekuensi kun atau theta dan delta. Ya. Yang ketiga, pakai afirmasi yang tepat, kata-kata yang tepat. Ya, karena alam bawah sadar kita merespon semua penghargaan kepada diri. Berikan penghargaan kepada diri. Misal seperti ini. Ada orang ketika dipuja orang misalnya seperti ini, aduh kamu keren sekali ya tampil di televisi, maka orangnya mengatakan, ah enggak kok, aku biasa-biasa saja, masih banyak yang lain. Nah sebenarnya itu tidak boleh. Kenapa? Anda meremehkan diri Anda sendiri, mengatakan alhamdulillah, subhanallah, saya bisa tampil di sini dan saya berharap suatu hari nanti akan tampil lagi di tempat lain gitu. Nah, seperti itu. Jadi ada penghargaan kepada diri, ada kelayakan, kepantasan. Jadi kalau kita tidak melayakkan diri, kalau misalnya kita ini nggak ngasih kepantasan kepada diri, siapa yang mau bekerja? Ya, namanya kayak orang pacaran. Kalau kita nggak sayang sama pacar, mau nggak pacarnya sayangin kita? Ya sama, diri kita ini juga begitu. Ya, jiwa kita harus kita sayang ya supaya dia bisa sinkron dengan kita. Ya, bisa sinkron. Nah, gimana gimana yang dalam diri kita ini kalau pengen mau cari uang, kalau mau kasih. Jadi ya belajar mencintai diri itu sangat penting, belajar berterima kasih kepada anggota tubuh. Percayalah ketika teman-teman mencintai diri, belajar berterima kasih kepada tubuh itu tubuh tahu diri kok. Dia pasti nggak akan biarin kita sengsara gitu. Apalagi kalau kita minta dengan hati ya. Kadang-kadang kita berdoa itu meminta banget sih, tiap hari minta-minta gitu. Terus kita mau mintanya pakai pikiran gitu, pikirannya A, B, C, D gitu. Kalau kita beramal, kalau saya amalkan ini nanti dapatnya ini enggak juga gitu. Tetapi kalau saya sih sekarang sedang belajar meminta kepada Tuhan pakai hati. Kenapa? Dengan hati menuju tempat tertinggi. Ya, dengan hati menuju tempat tertinggi. Jadi kita memintanya pakai ruh, memintanya pakai hati gitu. Ya, memintanya pakai hati gitu. Akan sangat beda. Itu Mbak, ya. Luisa, 6 menit lagi Mbak ya. Iya, ini sudah selesai satu itu. Iya. Makasih. Ya. Ini sangat berbeda, teman-teman ya. Mau mintanya, jadi kita programming tadi sudah tahu ya waktu yang tepat, ya, waktu yang tepat, terus kata-kata yang tepat, gelombang yang tepat, dan memintanya memakai hati. Nah, ini yang terakhir, ini jenis dan cara terapi gelombang otak. Nah, ini biasanya untuk orang-orang hipnoterapi. Nah, biasanya kalau untuk anak-anak autis itu kita terapi gelombang otaknya itu biasanya sampai antara beta dan alfa di sini. Nah, tetapi kalau untuk memakai magnet money abundance ini biasanya antara alfa dan theta di sini terapinya. Ya, cara-cara terapinya
mungkin kita tidak bisa sampaikan di sini, ada session kedua. Nah, bagaimana cara terapi kita ketika kita di gelombang beta, terapi otak kita ya. Ini sudah bagian dari hipnosis, sudah bagian dari hipnoterapi. Bagaimana cara terapi ketika kita di gelombang alfa, itu ada pelajarannya. Bagaimana cara terapi otak kita. Ini sangat perlu. Karena otak kita ini sudah sangat sudah sangat krodit. Dari kecil kita sudah banyak dapat rasa sakit, besar di keluarga yang seperti saya, kecil dibuang orang tua gitu ya. Jadi banyak luka batin. Itu biasanya kita harus diteta sini. Ya, untuk terapi luka batin kita harus diteta. Ya, kalau untuk hipnoterapi past life antara theta dan delta. Nah, itulah teman-teman mengenai tentang bagaimana cara abundance mempergunakan terapi gelombang otak. Nah, nanti setelah ini Kisaung akan memutarkan satu video mengenai katanya kalau kita sering-sering meditasi kita akan miskin karena kita memakai frekuensi yang kurang tepat, bukan kurang benar ya, karena nggak ada yang kebenaran di sini. Nah, nanti kita akan melihat videonya sebenarnya ketika kita meditasi ternyata pengetahuan menemukan ada musik ya gelombang 6 Hz itu yang bisa ngecun pikiran alam bawah sadar kita supaya magnet money itu datangnya. Itu gelombangnya kalau tidak salah 6 Hz. Nah, kita yang biasa kita dengar di YouTube itu biasanya gelombangnya kalau nggak salah 400 berapa Hz gitu. Nah, terima kasih untuk berbagi hari ini. Nanti ada session bertanya. Ya, kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Kalau ada perbedaan pendapat di sini, silakan karena saya kurang senang adu argumen. Apa yang baik silahkan diambil, yang kurang sepaham mohon diabaikan. Terima kasih untuk hari ini, senang berbagi di sini. Semoga kita serta acara ini banyak rezeki, banyak berkah ya, saling bersaudara, saling bergandengan tangan, saling berbagi karena kita hidup di semesta ini tidak bisa sendiri ya. Kita we are connecting people. Kita berasal dari orang tua yang sama, nenek moyang yang sama walaupun kita terlahir dari rahim yang berbeda. Terima kasih untuk malam ini. Salam kebajikan ya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Oke, Kisawung, silakan videonya di-share. Mungkin teman-teman pengen lihat gelombang apa sih yang mempengaruhi pikiran kita itu. Iya, terima kasih Mbak. Saya coba ya. Iya. Ya. Sambil menunggu saya share screen, nanti akan dibuka sesi tanya jawab ya. Kesempatan pertama akan saya berikan kepada Romo Agis, kemudian Romo Aris. Tapi ini kita putar dulu ya, kita lihat dulu videonya. Ini mohon maaf sebentar karena sinyal. Mudah-mudahan bisa saya tayangkan. Saya coba dulu sekali lagi. Sinyal jelek sekali ini ya. Iya, kayak Ki Alam jeleknya sinyalnya. Memang untuk YouTube malam ini jelek ya. Internet jelek. YouTube Jelek kayak Ki ada Alam dampaknya. jeleknya. Ya kayak Ki Alam jeleknya, Romo. Kayak Ki Alam tuh loh yang dari Sukabumi jelek Ya. banget sinyal. Ya Iya. enggak lah. Di alam bagus kok. Marlin. Kalau Bogor bagus, penangkapan Bogor. Mohon bagus. untuk tidak bersuara dulu. Mohon kawan-kawan untuk lihat dulu apakah saya berhasil ini.
Pak Ci, tolong di-mute dulu. Belum diberikan kesempatan untuk bertanya ya. Ini yang saya putarkan ya. Siap, Komandan Suhu. Ya, ya, ya. Pasar saham dapat diandalkan, memiliki risiko yang relatif rendah, likuiditas tinggi dan kebebasan memutuskan jual beli. Nah, ini dia ya. Mudah-mudahan bisa ditangkap. Design your own life. Remember the sound. 6 hertz. Remember the sound. Pen, tolong ketikin dong, Pen. Pen. Kenapa, Mbak? Scientists have shown us that the conscious mind provides 5% or less of our conscious during the day. And they say the more aware people, many people operate at just 1%.
Baiklah, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Romo Ajis, Ketua Presidium yang hadir pada malam ini untuk halo. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Dr. Adi W. Gunawan. Dalam kesempatan ini saya akan membahas satu topik menarik. Topik tentang pikiran, emosi, energi, dan vibrasi. Ya, kepada Romo Ajis saya berikan kesempatan pertama untuk mengulas atau bertanya. Dipersilakan Romo. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam kebajikan untuk kita semua. Om Swastiastu. Rahayu, rahayu, rahayu. Tekson jelas ya suara saya ya? Ya, clear. Jelas sekali. Clear ya? Ya. Menarik sekali tadi apa yang disampaikan oleh Miss Marin ya, atau Mbak Lois, ya, Mbak Lisa. Ya. Sangat menarik dan cukup jelas. Ya. Sebelum saya menanyakan 3 pertanyaan ya, ini kaitannya dengan tadi yang disampaikan ya. Kita kadang lupa bahwa kita lahir itu sebenarnya sudah sebagai pemenang. Kenapa sebagai pemenang? Kita lahir ceprot keluar dari rahim seorang ibu, ya, itu sebenarnya sudah sebagai pemenang. Kenapa sebagai pemenang? Orok bayi, ya, dalam kandungan itu yang jadi orok, yang jadi jabang bayi ini karena sudah mengalahkan berjuta-juta sel telur yang ada, ya. Sehingga jadilah kita. Sebenarnya kita sudah jadi pemenang sebenarnya. Nah, jadi kalau kemudian ada rasa mudah putus asa, malas, kemudian kalah sebelum bertanding, patah arang, manja, dan lain sebagainya, ini sebenarnya bertentangan dengan kodrat yang ada di dalam diri kita. Kenapa saya katakan kodrat? Pertama tadi, kita adalah manusia yang lahir sebagai pemenang. Ya. Sudah diajarkan untuk memenangkan sesuatu. Ya, karena sel yang sperma dari seorang ayah ini seperti tidak hanya 1-2 sel. Tidak hanya 1-2 sel telur ya, tapi berjuta-juta sel telur yang kemudian jadilah kita, lahirlah kita. Nah, ini makanya sebagai pemenang. Nah, kodrat kita adalah sebagai manusia yang sudah diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT, sudah diberikan kelengkapan. Nah, dalam hal ini tanda petik tentunya bagi yang sehat jasmani rohani, ya. Seperti tadi Mbak Lisa menyampaikan bahwa kita dilahirkan sudah sehat jasmani, ya. Kemudian punya kemampuan-kemampuan, ya. Ini yang melekat pada diri kita. Ya, artinya bahwa setiap manusia itu sudah diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, dibarengi dengan kelengkapan-kelengkapan yang tadi sudah dipaparkan oleh Mbak Lisa. Ya. Namun ada yang mengganjal Mbak Lisa, saya ada yang mengganjal ya. Jadi pertama, ya, saya berharap acara ini ada diskusi, bukan debat ya. Ya. Artinya kita boleh berargumentasi, tapi dalam konteks diskusi, ya. Sehingga akan ada satu kesimpulan ya bahwa oh iya ternyata ini yang memang patut kita jadi rujukan. Ya. Jadi dari hasil diskusi itu, nah, mana yang real, yang masuk akal, yang realitas, itulah yang kemudian dipakai. Ya. Jadi jangan kemudian ngambang, ya, penjelasannya ngambang. Ya, tadi saya mendengar penjelasan dari Mbak Lisa untuk supaya tidak dipermasalahkan, ya.
tidak diperdebatkan. Nah, bukan berdebat ya. Jadi nanti sebenarnya bisa didiskusikan. Karena ada beberapa yang kontra, ya, kontra dari penjelasan Mbak Lisa tadi, sehingga saya bingung ini yang mau jadi rujukan itu yang mana kan begitu. Kita dilahirkan, ya. Orang yang sukses itu dari gen atau dari apa? Kalau kita terlahir dari orang tua yang kaya, maka kita akan kaya, contoh seperti itu. Tapi di penjelasan sesudahnya, bisa sih orang yang bukan orang tuanya kaya, kemudian bisa menjadi kaya dengan cara-cara seperti ini. Nah, ini kan satu yang bertentangan ya. Maksudnya ditangkal sendiri, penjelasan tapi ditangkal sendiri. Jadi saya yang menjadi pertanyaan sebenarnya sangat berpengaruh apa enggak orang sukses itu karena orang tuanya sukses, itu saja ketegasannya. Ya. Karena apa? Kalau saya dari pendapatnya Mbak Lisa tadi, sebenarnya setiap orang itu mempunyai kesempatan untuk menjadi orang sukses. Ya. Perkara itu orang tuanya mampu, konglomerat atau bukan, atau orang tuanya tidak mampu atau miskin. Setiap orang yang terlahir di dunia ini itu mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi orang yang sukses. Ya. Orang yang terlahir miskin banyak yang kemudian jadi konglomerat kok. Ya. Orang yang terlahir dari orang tuanya kaya kemudian jadi miskin juga ada. Jadi artinya tidak fokus orang yang orang tuanya kaya kemudian lahir kemudian akan menjadi kaya. Nah, itu tidak. Sebenarnya tadi sudah dijelaskan dari mindset kita, pola pikir kita sebenarnya. Dari khayalan kita, mimpi kita, usaha kita, upaya kita sebenarnya. Jadi kalau saya itu Mbak Lisa. Jadi kemudian yang kedua, kalau tadi Mbak Lisa mengatakan bukan dari reinkarnasi, tapi di sisi lain ada rekam. Ada kehidupan dari yang terdahulu. Bahwa kita itu ada kehidupan masa lalu. Kemudian lahir, ya, ada rekaman atau ada kotak ya. Ya. Kalau kita meninggal, kotak hitamnya kan ada ya. Seperti halnya kita lahir sebelumnya juga sudah lahir dari sebelumnya. Kalau tidak salah, saya memahami seperti itu. Bahwa kita sekarang hidup itu pernah ada di kehidupan sebelumnya. Nah, yang menjadi pertanyaan saya yang kedua, rujukannya apa? Dari kitab suci apa? Gitu loh, Mbak Lisa. Ya. Kalau dalam keilmuan saya itu sanad. Ya. Acuannya Mbak Lisa, kenapa bisa berpendapat seperti itu? Saya ingin tahu itu sanadnya dari mana? Atau sandarannya dari mana? Kalau dari kitab suci apa? Ya, jadi kan kami tidak bingung gitu. Tadi kan pendapatnya kan nggak tegas ya. Kembali kemudian di tengah-tengah lagi ngambang lagi gitu. Jadi jangan dipermasalahkan antara ada reinkarnasi atau tidak. Tapi dari kacamata Mbak Lisa sendiri ya, dengan menjelaskan bahwa kita ada kehidupan masa lalu, rekam jejak kehidupan masa lalu ya. Kemudian kalau kehidupan masa lalu kita ada trauma seperti apa, akan terbawa di dalam wadah kita saat sekarang. Nah, ini rujukannya apa atau sanadnya apa, sandarannya apa? Itu saya ingin tahu itu yang kedua. Ya. Kemudian yang ketiga tentang spiritual. Ya. Tentang spiritual, saya juga ingin tahu apa pendapatnya Mbak Lisa. Mbak Lisa sendiri, spiritual itu apa? Enggak? Ini yang akan menjadi rujukan saya. Kalau memang pendapatnya Mbak Lisa ini realistis dan memang paling realistis di antara rekan-rekan ini yang mengikuti, tentunya akan kami gunakan. Karena apa? Banyak sekarang teman-teman kita menyalahartikan dari
arti spiritual itu sendiri ya. Jadi kalau tadi Mbak Lisa menjelaskan spirit dan tualnya adalah ritual. Berarti selama ini teman-teman mengatakan saya spiritual. Nah, itu berarti salah gitu kan. Nah, kemudian memang saya juga ada pendapat kalau saya mengacunya kepada rujukannya kepada kalau untuk spiritual selalu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya. Kamus Besar Bahasa Indonesia itu bisa dilihat artinya. Memang ada beberapa pendapat-pendapat ya seperti pendapatnya Gus Dur sendiri juga ada. Gus Dur menyampaikan bahwa spiritual adalah sesuatu yang ada di dalam diri kita, di dalam jiwa kita untuk sangune wong urip gitu. Untuk tuntunane wong urip itu spiritual. Bahkan bahwa spiritual itu sebenarnya lebih luas daripada agama. Nah, itu Gus Dur. Kemudian dari beberapa juga ada ya. Namun saya yang ingin saya tanyakan kepada Mbak Lisa, nah, menurut Mbak Lisa sendiri spiritual itu apa? Sehingga tadi kami bisa memahami dari penjelasan Mbak Lisa tadi. Spiritual dulu, nah, ya spiritual dulu abance dulu gitu kan, spiritual atau abance gitu kan, apa mana dulu. Nah ini saya ingin tahu tentang apa sih sebenarnya menurut Mbak Lisa, dari kacamata Mbak Lisa spiritual itu apa. Jadi itu dari pertanyaan dari saya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau dalam menyampaikan, saya mohon maaf. Nanti kita berjalan, kalau memang ada pertanyaan lagi saya izin nanti menanyakan lagi supaya webinar ini, diskusi ini bisa hidup. Mbak Lisa nggak usah khawatir, Mbak Lisa sampaikan aja pendapatnya. Kalau ada temannya yang menyampaikan pendapatnya seperti ini, nggak usah khawatir. Toh nanti juga saling bisa memberikan pendapat, ya, saling bisa menyanggah dalam arti sanggahannya harus proporsional ya, berdasarkan keilmuan, ilmiah dan juga sanadnya. Jadi saya kira itu pertanyaan dari saya. Ki Sawung, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santi, rahayu. Rahayu. Sebelum dijawab, Mbak Lisa, saya ingin menyampaikan kepada maaf saya ini video karena sinyal lagi jelek. Halo. Ya, halo. Nanti akan saya buka pertanyaan, nanti to the point ya. Jadi untuk Romo Ajis karena beliau presidium, saya berikan kesempatan tadi mengulas. Yang lain jangan mengulas lagi, langsung to the point kepada pertanyaannya. Terima kasih. Silakan Mbak Lisa. Oke, saya akan bahas dari ranah saya ya. Makanya saya katakan tadi sebelum saya presentasi, mungkin materi ini bisa bertentangan. Itulah yang dikatakan spiritual. Spiritual ini adalah keanekaragaman dari berbagai pendapat, tapi kita tidak mesti bertentangan. Nah, kalau Romo Ajis menanyakan mengenai tadi, apakah orang kaya kalau misalnya terlahir kaya, genetik kaya akan kaya? Tadi saya tidak mengatakan 100%, tetapi sedang mengulas ya. Apakah genetik berhubungan dengan abundance, dengan keberkahan? Saya jawab yes. Ya. Benar. Apakah orang terlahir kaya bisa terus kaya? Belum tentu. Apa benar orang kita terlahir di orang tua yang susah tetapi kita bisa upgrade diri, banyak yang kaya? Itu benar. Jadi yang saya paparan tadi bukan kebenaran absolut, tetapi sedang menjabarkan sesuatu kalimat, yaitu pengertian daripada blok mental, atau apakah abundant ini berhubungan dengan genetik. Jadi saya katakan berhubungan. Berhubungannya di mana? Kalau kita dilahirkan dengan genetik orang kaya, itu udah pasti. Jadi keberkahan, penyakit juga itu kita bisa bawa dari genetik ya. Misalnya ada beberapa penyakit yang kalau kedokteran mengatakan, suka ditanyakan apakah orang tuanya atau kakeknya mengalami penyakit tersebut, maka itu bisa
terturun secara genetik. Jadi kalimat tadi bukan mengatakan bahwasanya hanya orang kaya yang akan menjadi kaya, bukan, tetapi berhubungan dengan apakah kalau dari genetik ini berpengaruh kepada abundance. Ya, saya mengatakan pasti ada pengaruhnya. Ya, karena genetik dengan blok mental secara kejiwaan itu ada pengaruhnya. Itu pertanyaan pertama ya. Jadi di situ tidak ada mengatakan bahwasanya harus orang kaya. Mungkin ada siaran ulangannya. Kalau bisa diulang boleh diulang lagi. Nanti ini ada recording ya. Jadi di situ adalah ada pertanyaan apakah abundance atau keberlimpahan ini ada hubungannya dengan genetik? Saya jawab ada. Hubungannya ya, di mana? Ya. Jadi kita tidak mengatakan oh kalau kamu orang kaya kamu akan lahir kaya. Tidak, mungkin terkoneksi. Misal kalau kita keluarga orang ada, kita akan gampang cari kerja. Mungkin seperti itu ya koneksinya. Jadi mungkin berapa persen ada gitu. Nah, terkadang orang-orang yang kaya dari leluhurnya itu sangat gampang cari kerja. Ya, cari uang dimudahkan, cari proyek dimudahkan. Karena apa? Ya memang mereka sudah konglomerat gitu. Jadi jajaran marketingnya, ya marketingnya, ya susunan daripada marketingnya itu sudah enak nih. Anak saya kerja nih gitu, ya kan? Nah, contohnya nih, kan Romo Ajis nih ceritanya kan di TV sudah pemburu hantu, ya kan? Nah, contoh, berarti kan brandingnya Romo Ajis pemburu hantu. Tiba-tiba saya pengen Romo Ajis, saya pengen dong masuk di pemburu hantu. Nah, kan Romo Ajis bisa dong mengguidance. Oh orang-orang nih, saya punya ada anak asuh nih, ini mau masuk nih di stasiun TV atau apa. Nah, itu hampir sama seperti itu. Jadi ketika kita dibesarkan dalam satu ranah marketing yang memang bagus, maka secara personal branding itu akan sangat cepat. Artinya dimudahkan gitu loh Romo. Segala sesuatu dimudahkan. Nah, jadi bukan berarti banyak kok orang kaya orang tuanya akhirnya anaknya pada belangsak, itu banyak. Jadi kita tidak mengerucut sesuatu pertanyaan yang saya paparkan bahwasanya oh kalau misalnya orang kaya lahir kaya, tidak. Jadi tadi karena kita membuat satu materi bahwasanya apakah abundance berhubungan dengan genetik. Nah, jadi akhirnya kita katakan ada hubungannya gitu. Nah, jadi itu intinya saya udah jawab ya pertanyaan pertama. Jadi itu tidak menjadi satu acuan. Nah, pertanyaan kedua mengenai spiritual. Tadi saya katakan kalau kita bertemu guru, 1000 guru, maka akan mengatakan perbedaan spiritual itu apa gitu. Nah, sekarang Romo Ajis bertanya mengenai personality saya. Nah, spiritual itu apa ya? Definisi. Kalau saya pribadi apa ya? Spiritual itu segala sesuatu tindakan yang kita lakukan memakai moralitas, memakai kebijaksanaan, memakai inner heart, inner soul, ya, ketenangan batin, kebahagiaan, ya, untuk mencapai suatu kebaikan untuk kita, untuk orang lain, untuk masyarakat luas, untuk planet ini menjadi lebih baik. Bagi saya itulah spiritual. Saya pribadi. Jadi bukan karena personality. Jadi kalau misalnya yang saya paparkan tadi adalah kenapa banyak pemahaman begini Romo. Terkadang yang hadir di sini 57 itu tingkat education-nya nggak sama seperti kita Romo. Ada orang dikasih tahu satu dia ngerti, ya. Ada lagi dikasih tahu kurang paham. Jadi saya harus menjabarkan ya pada kondisi yang tingkat knowledge-nya, bukan saya merendahkan di sini, tidak. Tetapi kalau saya menjabarkan di kelas-kelas kayak astrologi, di kelas-kelas human design, di kelas-kelas feng shui atau di kelas-kelas orang-orang yang lain itu sangat gampang karena mereka itu menerima education seperti itu. Jadi kenapa tadi saya menjabarkan spiritual itu begini step by step, ada satu begini, itu bukan menciptakan satu pengambangan, bukan, tetapi adalah agar audiens 57 hari ini yang mendengarkan ini bisa mengambil tolak ukur karena pencapaian spiritual Romo Ajis dan pencapaian spiritual orang-orang di sini kan pasti berbeda. Kalau Romo kan memang kan udah banyak pemahaman, pasti ngerti lah yang saya sampaikan. Mungkin kan Romo mendengarkan penjelasan saya ini supaya lebih definisinya apa gitu.
Jadi definisi saya Iya, mengenai maksud saya itu seperti itu karena memang Heeh, banyak audien ini yang nggak kan ngerti, supaya ada satu ya betul, ketegasan ya 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 bahwa apa pendapatnya Mbak Lisa itu apa gitu loh. ya Jadi ya supaya ada satu tidak ada kebimbangan di ya audien gitu loh Mbak. ya. Ya. Jadi kalau menurut aku kan tadi aku banyak bertanya, waktu itu saya bertanya kepada IGD Prama ya di Bali Meditasi, apa sih spiritual itu? Beliau mengatakan beda. Ketika saya bertanya kepada Pak Wayan Mustika beda, saya bertanya kepada Pak Anan Krishna beda. Jadi banyak guru-guru meditasi. Jadi saya berpikir Romo Ajis, sebenarnya spiritual itu apa sih gitu. Dan akhirnya sampai pada tahap keheningan itu, akhirnya saya mengambil kesimpulan kepada personality saya bahwasanya sebuah tindakan yang didasari oleh moralitas, kebijaksanaan, ketenangan batin, ya, kebahagiaan, ya, itu saya sebut sebagai spiritual ya untuk pencapaian ranah dalam kita bisa membahagiakan diri kita menuju satu kebaikan ya kan, kebaikan untuk siapa? Untuk saya, anak-anak saya, orang-orang terdekat dulu. Jadi kalau aku pribadi berspiritual, saya harus memberikan ranah satu kebaikan kepada diri saya, terutama anak-anak saya, lingkungan saya. Ya kalau bisa saya memberikan kepada orang-orang banyak. Setelah itu ya ininya zonanya udah planet ini gitu. Jadi kalau kita makhluk spiritual ya ujung-ujungnya kepada misi. Misi kita memang terlahir kembali ini ya memperbaiki diri kita ya sesuai dengan peran kita masing-masing. Karena menurut aku Romo, semua manusia kayak kata Romo tadi terlahir itu memang sudah dikasih peran, sudah dikasih misi gitu. Misinya apa? Yang memperbaiki dirinya dulu. Baru setelah itu mari kita bersama-sama memperbaiki planet ini agar lebih baik ya, contohnya seperti itu. Jadi ya kenapa saya tadi tidak mengatakan secara personality ini saya mengenai itu ya alhamdulillah Romo Ajis bertanya. Jadi saya kasih tahu yang saya paparkan tadi kan baru ringan-ringannya dulu Romo. Jadi maksudnya itu trailer yang maksudnya supaya lebih mengerti dulu. Kalau misalnya langsung dikasih berat-berat kan pusing juga Romo. Ya itu. Terus pertanyaan ketiga. Halo, Pak. Ya. Kalau jadi singkat karena kasihan yang lain masih mau banyak Oh tanya. iya. Nah yang ketiga tadi Romo mau bertanya mengenai reinkarnasi itu katakanlah epidermis ya. Epidermis itu adalah satu acuan. Acuan artinya adalah ini dapat dari kitab mana. Pemaparan yang saya sampaikan bahwasanya roh dan jiwa tidak pernah reinkarnasi itu tidak dari kitab manapun ya. Tidak ada hubungannya di sini dengan religi, dengan agama apapun. Tetapi ini murni pengetahuan dari hipnoterapi ya. Jadi ini dari pengetahuan hipnoterapi, dari education spiritual itu sendiri bahwasanya banyak profesor dan ilmuwan sekarang sedang meneliti itu. Makanya saya katakan apa yang saya paparkan ini bukan suatu kebenaran ya. Bisa saja saya ngada-ngada. Jadi tidak ada hubungannya dengan agama apapun. Ini hanya sekedar pengetahuan saja Romo. Epidermisnya adalah bahwasanya kita memori ini menyimpan banyak hal di alam bawah sadar. Mungkin kita bisa buka session next berikutnya Zoom untuk memaparkan mengapa saya mengatakan bahwasanya yang reinkarnasi bukan roh atau jiwa. Karena pada session ini kita nggak punya waktu. Jadi intinya adalah itu tidak ada dari agama apapun atau dari kitab apapun. Itu murni pengetahuan education daripada scientific, daripada keilmuan sekarang gitu Romo. Silakan Kisawung, penjelasannya nggak bisa panjang lebar, ini waktunya ini sangat singkat Romo. Ya. Mungkin nanti lagi ya. Sudah cukup ya. Kita beri kesempatan kepada Ya, lanjut silakan yang lain. Ya, terima kasih Romo Ajis. Terima kasih. Romo Ajis mengkondusifkan situasi yang mungkin supaya teman-teman to the point pertanyaannya tidak untuk mengajak diskusi atau debat, karena untuk itu nanti ada acara Zoom berikutnya ya. Ini karena tadi kita terlambat 15 menit, maka saya masih punya waktu 13 menit untuk sesi pertanyaan berikutnya. Silakan yang mau bertanya. Tadi ada raised hand ya, yang angkat tangan, Opung Tarihoran, Opung Sakti, masih ada? Opung Sakti? Tidak ada Opung Sakti?
Ki Ngatijan mau bertanya? Lagi unmute dan posisinya tidur itu. Bukan, itu Opung Selendang. Selendang itu beda ya. Ya, ini Mas Singgi mungkin, Pak Singgi. Lanjut, sudah cukup Lanjut. jelas. Saya boleh bertanya. Ya, silakan. Selamat malam Bu Nelisa. Alhamdulillah, selamat malam Ki. Asik. Mau nanya kalau ciri-ciri orang meditasi itu sudah masuk atau belum, di mana ciri-cirinya? Sebenarnya ciri-cirinya gampang ketika kita melakukan dari tekniknya dulu ini Ki. Jadi kalau misalnya tekniknya tepat, guidance-nya tepat, kita bisa tahu kok. Jadi saya nggak bisa menjabarkan kalau bayi-bayi seperti ini. Jadi biasanya begini, caranya simpel sih. Dalam meditasi itu kita tidak diam, tetapi ada pekerjaan yang kita lakukan. Jadi pekerjaannya adalah kita meneliti, mengamati bagaimana sih tubuh kita ini bekerja itu dulu. Nanti selebihnya kayak kata Romo Ajis kan tubuh kita ini sangat pinter. Nah nanti yang dalam diri kita ini akan mengajari kok Ki, kita sudah sampai di mana, kita sudah sampai di mana. Tapi untuk standar awal memang ada step by step, ada cara-cara. Nah, kalau kita melakukan cara-cara ini, kita nanti akan tahu kita di gelombang mana. Kalau misalnya Aki mau, saya punya audio suara saya. Jadi audio suara saya ini biasanya saya kasih ke klien untuk standar bagaimana mengetahui kita sudah di zona alfa, di theta, di delta, atau di mana gitu. Itu kita bisa tahu, tapi harus ada yang guidance, harus ada yang pandu. Nah, kalau misalnya ada yang pengen audio suara saya, nanti bisa saya share karena itu massal ya, bukan biasanya saya buat audio tuh beda-beda klien beda gitu. Jadi nggak bisa saya paparkan di sini, tapi ciri-ciri kalau kita sudah sampai di gelombang kun itu biasanya kalau kita sudah tidak mendengar suara di luar. Jadi misal nih kita di pasar atau ada orang banyak pun kita bisa hening. Jadi kita sudah tidak terpengaruh dengan kebisingan di luar, kita sudah merasa nyaman, comfortable, sudah diam. Nah, itu kita berarti sudah berada di frekuensi yang kita inginkan antara theta dan delta, atau muslim mungkin mengatakan itu frekuensi kun. Selama kita masih merasa saya bermeditasi, itu belum. Tapi kalau kita sudah merasa diam dan merasa nyaman, tidak butuh apapun, nah itu biasanya itu udah masuk gelombang, baru kita bisa kasih nutrisi. Jadi bisa dikasih programming tadi, programming keinginan-keinginan kita itu bisa. Dan itu sekarang sedang untuk anak-anak sekolah, banyak hipnoterapi sudah dikasih ke anak-anak sekolah supaya anak sekolah itu lebih pintar mengingat pelajaran dan lebih cerdas. Ya, itu sudah program-program. Biasanya kita masuk ke kampus-kampus itu untuk program. Atau biasanya maksud saya begini Mbak Lisa, mungkin ada ciri di tubuh kita, misalnya di mata seperti apa rasanya, di tangan seperti apa rasanya. Beda-beda Ki, tiap orang beda-beda. Nanti Aki akan tahu ininya sendiri gitu, rasanya sendiri akan tahu. Tapi kalau yang saya tahu itu kalau sudah masuk gelombang yang kita inginkan meditatif, kita sudah tidak terpengaruh oleh dunia luar. Nah, itu ciri-ciri pertama. Jadi Aki itu merasa nyaman. Jadi kita punya utang banyak, kita ada masalah, udah nggak peduli. Kita sudah nyaman banget. Kenapa? Gelombang ketika kita masuk di gelombang meditatif ini, serotin dan hormon endorfin kita itu naik. Ya, kenapa orang narkoba beli narkoba? Yang dia cari ya ini tadi, frekuensi ini. Ya kan, frekuensi ini yang dia cari. Nah, beda orang beda, nggak sama, Ki. Jadi tergantung daripada repetisi pengulangan gitu. Kalau saya pribadi, kalau sudah masuk gelombang ini, saya merasa nyaman, saya nggak butuh apa-apa lagi. Kalau saya pribadi, kan pengalaman saya belum tentu sama dengan orang lain, Ki. Bisa mungkin ada teknik yang bisa mengetahui, oh saya sudah merasa di dalam alfa gitu. Ada tekniknya. Seperti di tangan ada. Kan kita merasa agak kaku, tidak seperti di dalam
air es gitu rasanya. Oh ada Ki, tapi kita nggak Itu, bisa nah itu ada nggak teknik. bisa jabarin karena itu udah masuk kelas hipnoterapi. Ki Saung sih udah tahu. Itu masuknya ke hipnosis. Maksud saya ke situ ya. Ya, ada. Itu nggak punya waktu. Mengenai kun tadi, mungkin saya punya pengalaman begini. Ya, silakan Ki. Ketika saya tertidur di antara jam 1 sampai jam 2 atau jam 3, itu kita biasanya akan tersadar. Ya. Ketika tersadar itu, kita tidak membuka mata, tapi tetap menutup mata, tapi tetap sadar. Nah, Ya. di situ biasanya dapat yang dinamakan kun itu. Mungkin itu tambahan saya. Betul. Terima kasih, tetapi Bunda. itu kan tidak sengaja. Nah, tetapi sekarang kita membuat frekuensi kun ini menjadi sengaja dan diprogram. Itu maksudnya Ki. Seperti itu. Setuju. Ya, makasih Ki. Terima kasih Bunda. Terima kasih. Baiklah Ya, sama-sama, Pak, ini sesepuh kita Pak Kanjeng Raden Tumenggung Bambang BP. Ya, terima kasih. Di sini tadi Pak Luisa, aduh maaf ya. Ada yang minta PDF. Apakah berkenan nomor telepon, nomor HP-nya Mbak Luisa saya share di chatbox? Nah, silakan Ki. Boleh. Nanti yang butuh PDF Ya. saya kasih. Jadi teman-teman bisa belajar. Saya kasih. Jadi nanti bisa langsung kontak ke Mbak Luisa ya melalui nomor telepon. Ini sebentar lagi saya akan tuliskan di chatbox. Silahkan periksa chatboxnya masing-masing ya. Silahkan periksa chatboxnya masing-masing. Sebelum itu, Kanda Iqbal tadi ada mau bertanya dari Bogor. Yang mana Kanda Iqbal? Kanda Iqbal? Hadir. Silakan. Hadir. Ya, assalamualaikum, sampurasun semua. Rahayu. Sampurasun. Rahayu. Apa kabar Bunda Luisa? Alhamdulillah Ki, amin, berkah ya Ki. Ya, lama ini udah nggak ke Bogor, ke Padepokan lagi nih. Oh iya Ki, saya nggak ke Gunung Salak soalnya hujan terus. Iya, baik. Ya. Ya baik, saya mungkin sedikit. Jadi begini, tadi mungkin awalnya saya berpikir ini adalah akan dijadikan sebuah ranah diskusi. Ya. Saya kira mungkin nanti dari moderator akan menyiapkan, menawarkan ke setiap audiens, mungkin beri waktu 2 atau 3 menit untuk entah bertanya, tanggapan ataupun apapun sesuai dengan opininya dia, ya. Nah, maksud saya seperti itu sebetulnya, karena agar dalam kesempatan ini diskusi ini benar-benar secara gamblang. Jadi tidak ada sisi 2, sisi 3, sisi 4. Karena menurut saya kalau untuk Tahu saya juga begitu tadi itu. Oh, Romo. Karena kalau tadi saya juga tahunya gitu. Oh, jadi abadans ini maksud saya agar tidak ada terkesan master of abundance. Maksud saya seperti itu. Iya. Ya, maksud saya jadi silahkan mungkin dari materi-materi yang ada mungkin silahkan diulas, lalu biarkan kami dengan opini kami untuk mengambil paradigma sendiri, pandangan masing-masing. Seperti itu. Nah, baik. Coba saya masuk dengan pandangan saya yang mungkin hanya menggunakan 2 menit saja. Begini. Kalau bicara saya tidak masuk ke ranah spiritual ya, saya masuk ke ranah abadansnya saja. Begini. Kalau untuk bicara kebergelimpangan ya, artinya abadans itu sendiri. Kalau bicara rezeki memang penuh teka-teki sebetulnya kita ini. Seringkali perputaran di luar logika dan daya manusia kita itu sendiri ya kan kalau untuk abadans itu. Jadi ngambang, nggak jelas dan tidak tanda kutip betul-betul masih fana gitu. Apa yang kita kejar dan apa yang kita yakini ternyata belum tentu itu bisa membuahkan Halo. Suaranya nggak ada. Sinyal. Sinyalnya kali sinyal. Saya sambil makan nggak apa-apa ya. Monggo silakan. Wah, Romo nggak bagi-bagi nih makannya. Jadi
Ambil Setiap orang itu dulu, Oh, Aziz. sambil sebagian orang makan. Aku sambil merokok dong kalau gitu. Halo, halo, halo. Sebelum saya dikasih ngopi. kesempatan bicara, jangan bicara dulu ya, Pak Ci. Ayo, Kanda Iqbal, silakan lanjut. Baik, saya ulangi. Jadi sebagian orang itu berlimpahan harta, namun sebagian orang juga itu kekurangan atau bahkan serba kekurangan sampai berhutang-hutang. Ada yang bersusah payah memeras keringat untuk mengais rezeki, ya kan? Lalu kenyataannya ia nggak dapat walaupun dia sudah bekerja mati-matian. Bahkan tak jarang rezeki yang dinanti itu nggak datang-datang. Jadi hanya sekedar halusinasinya dia itu aja, hanya sebatas spirit tapi nggak ada usaha. Bahkan ada juga usaha tapi kok nggak dapat. What's wrong gitu loh? Ini ada apa ini? Ya. Nah, lalu bahkan kalau saya berpikir mudah untuk mendapatkan sebuah kekayaan, arti yang dibilang abundance itu bukan dikarenakan harta. Jadi kita tidak bisa mengkonekkan antara abundance itu dengan sesuatu yang harta atau tahta, tidak. Tapi bagaimana abundance itu bisa dinyatakan abundance ketika kita apa yang kita lakukan di muka bumi ini dengan baik. Kalau menurut saya gitu. Apa itu? Rezeki yang sedikit kita pergunakan semaksimal mungkin gitu loh. Usaha yang kita lakukan itu sesuai dengan apa yang betul-betul yang terbaik. Artinya bukan mengada-ngada, bukan menodong, bukan menipu. Karena kalau bicara bergelimpangan itu para koruptor juga itu abundance gitu loh. Kalau menurut saya. Tapi kalau dari kacamata mereka, karena mereka korupsi. Mereka korupsi, mereka bergelimpangan, anak, istri sejahtera, rumah mewah, berkendaraan banyak. Mereka menganggap itu abundance. Mereka bergelimpangan. Tapi di satu sisi sesungguhnya mereka belum masuk ranah. Ya, oke. Kita coba 2 menit lebih. Udah 2 menit lebih ya. Tolong saya sampaikan kepada semua hadir di sini. Peserta malam ini mencapai 64 orang. Kalau kita semua dibuka kesempatan untuk berdiskusi, ini tidak akan cukup waktunya. Untuk berdiskusi, nanti akan kita buatkan acara selanjutnya, khusus diskusi. Karena yang sekarang acaranya adalah khusus tanya jawab. Supaya semua bisa kebagian. Terima kasih. Mbak Luisa silakan tanggapi ya. Oke, saya nggak jauh. Mungkin Kanda Iqbal berkata bahwasanya abundance itu bukan soal materi. Mungkin Kanda Iqbal tidak mengikuti Zoom-nya dari yang pertama ya, Kisaung. Karena sebenarnya dari yang pertama saya mengatakan bahwasanya menjadi kaya tidak hanya seputar materi. Jadi yang saya katakan dari pertama adalah bahwasanya abundance yang kita bahas di sini bukan mengenai materi, uang kita ada di bank berapa, juta atau mobil kita berapa atau rumah kita berapa gitu. Itu materi kita pertama. Jadi Kanda Iqbal mungkin tidak mengikutinya ya. Jadi sebenarnya itu tadi saya sudah paparkan bahwa abundance yang saya katakan di sini adalah bagaimana saya bisa hidup sehat ya, saya bisa mencukupi anak istri saya dengan sandang pangan, hidup dengan layaknya sebagai manusia spiritual di muka bumi ini, dan bisa memberkati diri saya dan orang lain di planet ini dalam skala kecil. Itulah abundance yang sebenarnya. Jadi dari semua pertanyaan ataupun jawaban yang diberikan oleh Kanda Iqbal, saya sudah menjawab kesingkat-singkatnya. Ada recording daripada audio ini yang pertama. Ini kayaknya ada di recording ya, Kisaung. Nanti mungkin di-share di YouTube atau di mana, nanti Kanda Iqbal bisa mengikuti dari yang pertama. Jadi memang benar bahwasanya abundance yang kita sampaikan di sini bukan mengenai soal kekayaan atau materi, tapi bagaimana kita berkontribusi sebagai makhluk spiritual di semesta ini, kita bisa memberkati diri kita bisa membuat anak istri kita hidup dengan layak, dan kita bisa memberkati orang lain dalam skala kecil ya. Itulah yang pengertian daripada abundance yang saya sampaikan malam ini. Jadi saya sudah menjawab semuanya. Nanti mudah-mudahan FKPPAI mempunyai Zoom ya. Jadi kira-kira ada pertanyaan-pertanyaan yang belum mengikuti dari awal, bisa diputar ulang kembali ya, Kisaung. Jadi siap. lebih memahami.
Ya, kira-kira gitu ya, Kanda. Nanti ketemu lagi kita di Gunung Salak ngopi-ngopi. Terima kasih. Silakan Kisaung. Ya, ini ada pertanyaan lagi dari Abah Kibayu Medan. Kalau leluhur kita miskin, gimana agar kita bisa kaya? Sudah Nah, nanti kalau sebenarnya bukan masalah kalau leluhur kita miskin, ini kan cerita genetik ya, mengenai genetik. Jadi sebenarnya bukan leluhur miskin lah. Misalnya gini, kita nggak bisa terlahir di dunia ini memilih kita mau lahir di rahim siapa, kita mau lahir di tempat apa ya. Bisa jadi kita lahir di tempat orang kaya, tapi cara mendidik copy paste daripada orang tua kita kepada kita bukan sesuatu yang berkelimpahan. Bisa jadi kita miskin juga gitu. Tetapi yang benar adalah kita tidak bisa memilih terlahir di rahim siapa, di orang tua yang seperti apa. Tetapi seperti kata Romo Ajis, ketika kita lahir sudah menjadi pemenang ya. Gunakanlah pikiran ini, gunakanlah tangan ini, gunakanlah semua ya apa yang ada diri kita untuk upgrade diri kita. Caranya bagaimana? Tadi saya sudah paparkan ya cara-cara mengenai sedikitlah simpel-simpel untuk bisa menjadi lebih berkecukupannya. Ya kaya kan bukan satu tolak ukuran ya. Kaya yang seperti gimana? Kira-kira seperti itu Abah Kibayu. Karena kita nggak punya waktu, saya jawabnya yang sesingkat-singkatnya. Ya. Nanti kita ketemu di lain waktu lagi. Ya, baik. Terima kasih Mbak Lisa. Ya, sama-sama kita. Ya, sekali lagi saya umumkan untuk acara diskusi nanti kita adakan khusus ya. Untuk sementara ini kita untuk manajemen activity-nya adalah dengan cara seperti ini. Saya mengikuti webinar, standar webinar yang ada adalah seperti yang kita laksanakan pada malam hari ini. Jadi bukan kita menurunkan pendapat. Saya membuka kesempatan nanti di dalam grup keluarga atau di dalam grup database bagi siapapun yang ingin menjadi narasumber seperti Mas Risa, boleh hubungi saya. Silakan. Boleh hubungi saya untuk kemudian nanti saya lebih mudah untuk memprogram siapa-siapa saja nanti yang akan berbicara di kesempatan yang berikutnya. Karena seharusnya dalam 1 bulan ini kita membuat 4 acara selain DPD-DPD yang lain, contohnya Bali, kemudian nanti mudah-mudahan dalam waktu dekat Sumatera Utara juga akan melaksanakan webinar seperti ini. Terima kasih atas masukan dari Mbak Luisa Marin tentang abundance ya, tentang abundance. Bagi yang sepakat silahkan, bagi yang punya opini tersendiri juga silahkan dilanjut. Nanti ada nomor HP di chatbox sudah saya sampaikan ya. Ada nomor chatbox-nya, di chatbox ada 0812 977 92746. Ya. Bagi yang ingin mendapatkan PDF-nya silahkan hubungi langsung. Bagi yang ingin berdiskusi pun silahkan hubungi ke WhatsApp beliau langsung. Hanya saja saya ingatkan beliau ini orangnya super sibuk ya. Saya aja susah hubungin beliau ini. Enggak gampang juga dengan beliau ini. Dan saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang ada dan paparan yang ada. Ya. Alhamdulillah. Di sini kembali lagi saya tegaskan tidak untuk menyatakan bahwasanya apa yang disampaikan Mbak Luisa Marin ini adalah kebenaran, bukan tapi juga, ini adalah di antara kita menambah wawasan. Di antara kita menambah wawasan, ada wawasan seperti ini. Ya. Jadi sekali lagi mohon maaf jika ada kekurangan dan mohon dimaklumi atas segala kekurangan tersebut. Waktu sudah menunjukkan pukul 22:20. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Terima kasih atas kehadiran semua. Nanti daftar list sesuai yang ada di grup akan diberikan sertifikat. Dan yang tadi saya sebutkan dalam chatbox juga akan diberikan sertifikat. Jika ada yang hadir di sini belum terdaftar di grup, boleh hubungi saya di dalam grup database atau di grup keluarga besar FKPPAI. Rahayu buat semuanya. Terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut, silakan lanjut ke room
DPD Bali ya, yang mau berdiskusi di room DPD Bali silakan. Pak Ciwan Tambusai buka di sana ya. Siap, 24 jam. Berkalong ke Bali. Kalong Bali 24 jam membahas masalah energi sinestesis. Anunya beda lagi ininya. Silakan berkalong ke Bali, silakan. Komandannya Pak Mangku Yuda. Siap perintah. Ya. Anggota kalong berangkat. Kalong. Terima kasih semuanya. Rahayu. Terima kasih. Rahayu.